Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala rasulillahi al-mustafa amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatil iman, ikhwatil karim, rahimakumullah. Nastati an najtami'a maratan ukhra fi halal majlis fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam majelis kali ini di suatu malam yang barakah insyaallah karena kita menuntut ilmu khususnya ilmu agama. Insyaallah kita akan mempelajari Nahwu Shorof dan khususnya di kitab Ajurumiyah dan akan dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Atim hafizahullah taala. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Ustaz, falyatafaddal mashkuro. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di malam hari ini kita bisa mulai kembali ya pembelajaran yang biasanya ini kita isi untuk tanya jawab, khususnya program praktek baca kitab. Insya Allah kita akan terus tingkatkan ya keilmuan kita, khususnya pemahaman terhadap kaidah nahwu dan tasrif, sehingga insya Allah kita akan membahas matan-matan ya ilmu nahwu dan tasrif. Yang kita mulai dari matan yang paling dasar untuk ilmu nahwu, yaitu al-ajurrumiyah, matan al-ajurrumiyah, dan untuk tasrifnya matan al-izzi, tasrif al-izzi insya Allah. Untuk malam hari ini kita bahas nahwu dulu, jadi bergantian insya Allah. Nahwu ya jurumiyah, nanti pekan depan insya Allah tasrif, jadi bergantian. Sebelumnya sebetulnya sudah pernah ya dikaji bersama teman-teman di pesantren weekend, ini sekaligus menggabungkan ya dengan para peserta yang lain, baik kita bisa bersama-sama berkumpul di Zoom ini. Sebelumnya sudah kita bahas, sudah sekitar ada 6 pertemuan. Ya, insya Allah itu mudah, apalagi kalau sebelumnya sudah belajar, termasuk juga dari buku teori kunci, yaitu tentang kalam. Apaan yang suara lain agar dimutkan dulu. Ya, pembagian kalimat, isim, fi'il, huruf, lalu tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il. Ya, insya Allah itu gampang. Lalu tentang i'rab dan bina. Ya, macam-macam tanda i'rab ya, tanda marfu, tanda mansub, tanda majrur, dengan membahas isim-isim murabnya yang 9 itu. Saya ingin lebih memfokuskan, ada sedikit tambahan penjelasan dari sebetulnya sudah dibahas sebelumnya, yaitu tentang bab nawasibul mudhari ya. Nawasibul mudhari. Jadi yang memansubkan fi'il mudhari.
Ya, jadi ini ketika membahas tentang i'rab fi'il, ya i'rab fi'il itu kan lebih simpel daripada i'rab isim. Makanya didahulukan pembahasannya. Jadi kalau dalam pembahasan itu biasanya kalau yang sedikit ya pembahasannya itu didahulukan. Sedangkan yang panjang itu diakhirkan. Nah, karena i'rab fi'il ini sedikit. Jadi apa alasan marfu'nya fi'il ya khususnya fi'il mudhari karena fi'il mudhari saja yang mu'rab. Alasan mansub dan apa alasan madzumnya. Ya, saya tanya dulu nih kepada para peserta yang hadir. Apa alasan marfu'nya fi'il mudhari, mansub dan madzumnya? Ada yang bisa jawab? Saya Ustaz. Fadhal, Raka. Bismillah. Litajarudihi anin nasibi wal jazimi, kalau kosong dari penasab atau penjazm. Iya. Terus kalau mansubnya? Maksudnya jika ada adat nasab. Jazmnya Jika jika ada ada jika didahului oleh adat nasab. Ya, kalau madzum? Manzum jika didahului oleh adat jazm. Ya, jadi simpel aja segitu. Jadi alasannya cuma satu, alasan i'rab fi'il itu marfu karena tidak didahului oleh adawat nasibah dan jazimah. Ya, kita sering sebut litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Mansub karena dimasuki oleh al-adawatun nasibah. Madzum karena dimasuki oleh adawat al-jazimah. Hanya itu saja. Jadi hanya satu alasannya. Berbeda dengan isim yang sangat banyak. Ya kan, marfu itu sangat banyak, ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan seterusnya. Mansub apalagi lebih banyak lagi, majrur ya. Nah di sini di matan al-Ajurimiyah ya dikatakan fan nawasibu asyroh. Yang memansubkan itu ada 10, maksudnya ada watu nasibah tadi ya, wahia, an, lan, ya idan, kai, lamu juhud, hatta, wal jawab, bil fa'i, wal wawi, wa'au. Nah, saya kira ini perlu saya perdalam lagi sedikit. Ya, khususnya kita bisa ambil syarah ya penjelasannya. Misalnya dari kitab ini ya Tuhfatus Saniyah. Jadi banyak untuk syarah-syarah Jurumiyah ini. Di antaranya bisa kita ambil dari syarah Tuhfatus Saniyah. Ya, nah di sini cukup diberi dibagi ya, dibagi tentang adawatun nasibah ini, yaitu dibagi 3, ya dibagi 3 kelompok. Jadi adawatun nasibah yang ada berapa ini? Tadi 10 ya, 10. Jadi bagus kalau kita hafalkan an, lan, idan, kai, lamu juhud, hatta, wal jawab ya bil fa'i wal wawi wa au. Nah dari 10 ini dibagi 3. Ya disiapkan kalau ada yang menyadat. Yang pertama adalah ya kismun yansibu binafsihi ya. Jadi ada satu macam yang memansubkan dengan dirinya sendiri. Ya, jadi yang memansubkannya huruf itu sendiri. Ya. Itu yang pertama, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ya kismun yansibu bi'an mudmaroh ya ba'dahu jawazan. Ya, yaitu yang golongan kedua ya yang memansubkan dengan an yang disembunyikan. Ya, tapi disembunyikannya jawazan. Boleh, artinya boleh nampak, boleh tidak. Gitu. Jadi sebenarnya bukan huruf itu yang memansubkannya, tapi ada an yang dibuang begitu. Jadi yang memansubkannya sebenarnya an, bukan huruf itu.
Nah, yang ketiga adalah ya kismun yang disebut bi an mudmaro ba'dahu wujuban. Ya, ada satu macam ya kelompok yang memansubkan dengan an mudmaro. Ya, tetapi dia mudmarohnya itu wujuban, wajib. Artinya tidak boleh ditampakkan annya. Ya, harus tersembunyi. Nah, adapun yang pertama ya, itu yang pertama apa tadi? Sambil interaktif. Ismun yunsabu binafsihi. Ya, ini memansubkan dengan dirinya sendiri. Yaitu apa saja ya, yaitu 4. Fa'arba'atu ahruf, yaitu an, lan, idan, kai. Jadi 4 huruf yang awal. Ya, 4 huruf yang awal, an, lan, idan, kai. Ya, ini kelompok pertama. An, lan, idan, kai. Dan ini sebetulnya merupakan mazhab dari Basroh ya, ahli Basroh yang memandang ini. Dan memang jadi rujukan utama ya tentu mazhab Basroh ini. Kalau mazhab Kufah ya berbeda. Mereka menjadikan huruf-huruf yang lain juga bisa memansubkan dengan dirinya sendiri. Tidak dengan an mudmaroh. Jadi kita ambil dari mazhab yang menjadi rujukan utama. Ya. Nah, jadi an, lan, idan, kai ini huruf-huruf ini secara langsung ya yang memansubkannya itu. Ya, yang pertama an ya. An itu adalah harfu masdar wa nasbin wa istiqbalin. Jadi bisa kita sebut 3 nama ya. An itu harfu masdar. Ya, karena disebut masdar karena bisa menjadikan fiil mudhari yang setelahnya itu menjadi masdar gitu ya. Masdar awal. Misalnya uridu an adhaba ya. Itu, maka bisa dialihkan kepada masdar uridu dhahaba. Itu artinya masdar. Harfu masdar wa nasbin karena memansubkan. Wastiqbalin dan berfungsi untuk fi'il mudhari ya, setelahnya fi'il mudhari. Misalnya dalam Al-Qur'an atma'u an yaghfirali. Ya wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu. Ya inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Ya wa ajma'u an yaj'aluhu. Begitu, walaupun pada kenyataannya an itu tidak hanya khusus ke fi'il mudhari. Bisa juga setelahnya fi'il madhi bisa. Misalnya setelah ba'da ya ba'daan dhahabtu. Ya kan, setelah aku pergi itu bisa saja masuk ke fi'il madhi. Al-layakiro Ya? Al-layakiro surat apa Al-Aqsamu ya. Al-layakiro. Iya, itu malan, Mbak, bukan an. Lan ya. Iya. Kemudian yang kedua lan. Ya, yang kedua lan ya. Lan itu maknanya dia adalah harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Ya, jadi harfu nafyin karena menafikan ya, nasbin memansubkan, wa istiqbal dan juga untuk masa yang akan datang. Makanya dia tidak akan pernah maknanya itu kan lan itu. Misalnya lan nu'mina laka. Ya lan nabraha ya alaihi akifin. Ya lan tanalul birra. Itu lan ya. Kemudian yang ketiga idzan. Idzan itu adalah harfu jawabin ya wa jazain wa nasbin. Ya harfu jawabin wa jazain
wa nasbin. Jadi huruf untuk berfungsi untuk jawab. Kalau begitu, idzan itu kalau begitu atau jadi. Jadi untuk menjawab ada jawab sebagai jawaban atau balasan. Ya, nah di sini untuk idzan ada syaratnya. Dia untuk bisa memansubkan itu ada syaratnya. Ya, wa yusyaratu li nasbil mudhari biha salah satu syurut. Ada 3 syarat. Ya, ada 3 syarat. Yang pertama, antakuna idzan fi sadri jumlatil jawab. Ya, idzannya itu terletak di awal jumlah yang menjadi jawaban. Yang menjadi jawabnya. Ya. Jadi misalnya dikatakan ada salah seorang saudaramu bisa berkata ya kepadamu, sa'ajtahidu fi durusi. Ya, aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku, maka kamu mengatakan idzan tanjah. Ya, kalau begitu kamu akan berhasil. Idzan tanda. Jadi idzannya itu harus ada di awal kalimat. Ya, ketika menjawab itu idzan tanja. Kalau begitu, jadi kalau begitu kan berarti ada sebelumnya ada kalimat ya dulu yang sebelumnya itu. Sehingga kita katakan idzan kalau begitu. Tanja. Jadi syarat yang pertama harus di awal kalimat jawaban. Yang kedua an yakun al-mudhari al-waqi ba'daha dalan alal istiqbal. Ya, hendaklah fi'il mudhari yang setelahnya itu setelah idzan itu harus menunjukkan makna istiqbal akan datang. Berarti tidak menunjukkan makna hal karena mudhari kan ada 2 maknanya. Untuk makna hal sekarang dan akan datang. Nah, harus maknanya istiqbal. Jadi idzan kalau begitu kamu akan berhasil gitu. Bukan sekarang berhasilnya tapi nanti harus menunjukkan istiqbal. Yang ketiga alla yafsila bainaha wa bainal mudhari fasilun. Ya. Janganlah antara idzan dan fi'il mudhari'nya itu terselang ya oleh kata yang lain. Ya, kecuali ada pengecualian. Kecuali ada yang boleh menjadi penyelang antara idzan dan fi'il mudhari'nya itu ya yang tetap bisa ya memansubkan yaitu qasam, nida ya, ada atau la nafiyah. Jadi kalau ada qasam, ada sumpah ya di tengah-tengahnya boleh. Ya, misalnya idzan wallahi tanjaha. Kalau begitu demi Allah kamu akan berhasil. Jadi diselangi oleh sumpah wallahi di tengah-tengah itu boleh. Ya, atau diselang oleh nida panggilan. Misalnya idzan ya Muhammad tanjaha. Idzan ya Muhammad tanjaha. Ya, kemudian dengan la nafiyah. Itu juga boleh. Idzan la yakhiba sa'yuka. Ya, kalau begitu tidak akan sia-sia usahamu. La yahiba sa'yuka. Ya, atau bisa kamu katakan idzan wallahi la yadhhaba amaluka doyaan. Dan kalau begitu demi Allah diselangi oleh 2 ini. Demi Allah la yadhhaba oleh huruf nafi, la nafi. Ya la yadhhaba, ya yadhhabanya jadi mansub oleh idzan walaupun terselang oleh qasam dan la nafiyah. Nah, itu yang ketiga idzan. Yang keempat kai ya, kai. Kai ya. Kai itu adalah harfu masdar wa nasbin. Harfu masdar juga karena bisa mengubah fi'il ya setelahnya menjadi masdar dan memansubkan.
Dan disyaratkan, ada syaratnya kai ini. Wa yustaratu fi nasbiha an tataqaddamaha lamu ta'lili lafzon atau takdiron. Jadi syarat kai ini bisa memansubkan harus didahului oleh lam. Lam ta'lil bermakna alasan. Baik itu secara lafadznya ada atau secara takdiron. Takdiron tersembunyi, tidak nampak. Ya, misalnya yang nampak secara lafadz likai la ta'su. Surat Al-Hadid ayat 23 likai la, ada li kan, lam ta'lil. Kai la ta'sau. Nah, ta'sau ya. Ta'sau itu berarti kan dia mansub. Ada mansubnya, nunnya dibuang. Ya, atau takdiron tidak nampak lam ta'lilnya. Ya, kai la yakuna dulatan. Itu kan li-nya nggak ada. Jadi dia takdiron. Itu kai la yakuna dulatan. Nah, faidha lam tataqaddamha lam lafzan wala takdiron kana nasbu bi an mudmaroh. Ya, kalau tidak didahului oleh lam ta'lil, baik secara lafaz atau secara takdiron tersembunyi, berarti ya dia yang memansubkannya bukan kainya tapi an mudmaroh. Jadi ada syarat untuk kai ini didahului oleh lam ta'lil, baik secara lafaz atau secara takdiron. Ya, kai itu sendiri sebetulnya harfu ta'lil juga ya, karena bermakna alasan ya, karena agar, supaya ya, untuk, itu kan sebetulnya alasan. Nah, itu yang pertama, macam yang pertama. Macam yang kedua, kelompok yang kedua, yaitu yang memansubkan fi'il mudhari dengan an ya, tetapi dia jawazan. Ya, boleh nampak, boleh tidak. Ya, nah ini cuma satu huruf yaitu lamul kai ini, yang lamul kai ini. Ya, jadi dia yang nomor 2 ini ya. Lam kai ini kelompok yang kedua yaitu mansubnya dengan an mudmaroh, ya, an yang tersembunyi, cuman jawazan. Ya, jadi an mudmarohnya jawazan. Ya, kenapa disebut lam kai? Karena maknanya sama dengan kai. Itu untuk alasan tadi. Ya, agar, supaya, untuk, karena ya. Misalnya liyaghfirallahu lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Liyaghfira mansub oleh an mudmaroh ba'dalam gitu sebetulnya, bukan oleh lamnya itu. Liyu'adziballahu ya, yu'adziba mansub bi an mudmaroh ba'dalam, oleh an yang tersembunyi setelah lam. Gitu. Yang ketiga ya, kelompok yang ketiga yang memansubkan fi'il mudhari ya dengan perantaraan mudmaroh tapi wujuban. Ya, yaitu 5 hurufnya sisanya. Ya, ini semua sisanya. Lam, zuhud, hatta, fa, waw, dan au ya, ini termasuk kelompok yang ketiga. Memansubkan dengan ad mudmaroh yang wujuban. Begitu. Ya, yang pertama lamul juhud. Ya, lamul juhud itu adalah harus didahului oleh makana atau lam yakun ya sebelumnya. Jadi makana atau lam yakun lalu ada lamnya. Itu untuk menafikan. Gitu ya. Misalnya maka nallahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi. Ya, tidaklah Allah gitu ya. Jadi juhud itu artinya bermakna apa ya? Jauh gitu ya. Jadi sama sekali tidak ya, Allah tidak
apa namanya, membiarkan gitu ya orang-orang beriman. Maka Allahu liyu'adzibahum. Ya, jadi tidaklah Allah mengazab mereka. Jadi lam di situ terletak setelah sebelumnya ada makana. Atau lam yakunillah liyagfiro. Nah, jadi lamul kainya itu yang di liyagfiro karena sebelumnya didahului oleh lam yakun. Jadi syaratnya didahului oleh makana atau lam yakun. Itu namanya lamul juhud. Nah, dia mansubnya oleh an munmaroh. Itu ba'dal lam. Yang wujuban tadi ya. Kemudian berikutnya hatta. Hatta itu maknanya bisa untuk tujuan ya, hingga gitu ya. Bukan tujuan, apa namanya? Batas gitu ya, hingga, atau ta'lil, alasan. Ya, misalnya hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Jadi dia batas ya. Ya, ada juga makna ta'lil hatta itu untuk alasan, misalnya zakir hatta tanjah. Ya, gitu. Murojaahlah pelajaran, ya ingat-ingatlah ya. Itu mengingat-ingat kembali, memurojaah, memudzakarah kembali pelajaran hingga kamu berhasil. Maksudnya supaya kamu berhasil. Jadi taklil tujuan. Karena ya. Jadi hatta itu bisa bermakna goyah, batas, dan juga taklil. Nah, adapun huruf yang berikutnya yaitu yang tiga itu ya, jawab bil fa wal wa wa au. Jawaban dengan fa, wawu ya, dan au. Nah, ini juga bisa memansubkan ini. Ya, fa-nya itu adalah fa sababiyah. Wawunya wawu ma'iyah. Ya, syaratnya adalah ya, jadi yang ketiga dan keempat yaitu fa sababiyah dan wawu ma'iyah. Ada syaratnya. Yaitu masing-masingnya adalah untuk menjawab ya, fi jawab nafi au tolab. Ya, menjawab nafi atau tolab. Nafi misalnya la yuqdo alaihim, la yuqdo alaihim. Itu kan menafikan, tidak ditetapkan atas mereka. La yuqdo itu nafi kan. Ya, fayamutu. Ya, di surat Fatir ayat 36, fayamutu. Itu huruf fa. Fa itu fa sababiyah yang juga fa jawab juga ya. Maka mereka mati. Nah, fa yamutu mansub oleh fa ini. Karena dia dalam posisi menjawab dari nafi sebelumnya. Ya kan? Menjawab dari nafi. Adapun tolab, nah tolab ini banyak. Bisa amar, perintah. Karena tolab itu kan bisa tolabul fi'li, tolabul tarki. Makanya ada amar, doa, nahi larangan, istifham, arad, tahdid, tamani, roja. Ya, misalnya kalau perintah, zakir fatan jaha. Ya kan? Itu mudzakarahlah, ulang-ulanglah pelajaran, maka kamu akan berhasil. Zakir itu perintah, fatan jaha. Nah, bisa juga pakai wawu sama ini, watan jaha misalnya. Ya, doa ya, misalnya Allahumma hdini fa'amalal khairu. Ya, tunjukilah aku, maka aku akan beramal fa'amala. Itu doa ya. Jadi setelah doa. Larangan la tal'ab fayadi'a amaluka.
Jangan main-main, maka akan lenyaplah harapanmu. Fayadi'a itu la ta'la fayadi'a maluka. Ya, atau wayadi pakai waw juga bisa. Karena ini fa dan waw ya, ini membahas fa dan waw. Lalu pertanyaan misalnya hal hafidta durusaka fa asma'aha laka. Ya hal hafidta durusaka ya fa asma'aha laka. Fa asma. Pertanyaan hal hafidta itu pertanyaan. Atau pakai waw juga sama hal hafidta durusaka wa asma'aha laka. Ya arad itu dorongan ya, yaitu maksudnya tolab birifkin. Jadi menuntut tapi dengan lemah lembut, dengan tidak terang-terangan. Jadi dorongan secara halus ya. Ala tazuruna, tidakkah, itu kan dorongan ya. Tidakkah kamu mengunjungi kami, fanukrimaka. Fanukrima, nukrima setelah fa mansub. Atau pakai waw, wanukrima. Tahdid ya, tahdid tolab mahasin wa iz'aj. Tahdid itu dorongan juga, tapi dia dengan lebih agak keras daripada arad tadi. Kalau arad itu jadi lebih tawaran ya, arad itu tawaran. Nah, itu pakai hala biasanya sebelumnya. Hala adaita ya. Hala adaita, tidakkah kamu melaksanakan wajibaka, kewajibanmu, fayashkuroka abuka, maka ayahmu berterima kasih. Fayashkuro atau wayashkuro pakai waw. Ya, tamani itu angan-angan. Misalnya dalam syair ya, laital kawakib, laita itu kan untuk tamani. Tadnu li fa'anzimaha, fa'anzima. Ya kan, begitu. Atau bisa juga pakai wa ya, laitali malan fa'ahujja, andaikan, jadi berandai-andai. Andaikan aku punya harta, maka aku melaksanakan haji dari harta itu. Ya, fa'ahujja. Ya, atau wa'ahujja pakai waw. Ya, roja harapan la'allallahu yashfini fa'azuraka. Ya, semoga Allah menyembuhkanku, maka aku akan mengunjungimu. Fa'azuraka. Begitu. Itu untuk huruf fa dan wa ya, yang terakhir au. Nah, kalau au itu disyaratkan bermakna ila. Ya, ila kecuali ya, bukan kecuali. Inla ya, jika tidak ya. Jika tidak atau bermakna ila. Misalnya la'aktulannal kafiro, ya aku akan membunuh ya orang kafir, la'aktulannal kafiro au yuslima. Ya, atau dia masuk Islam. Au, nah jadi au ini ya dia bermakna jika tidak, begitu kan? Niscaya aku akan membunuh orang kafir atau dia masuk Islam. Ya, maksudnya jika jika dia masuk Islam ya aku tidak akan membunuh, gitu ya. Au yuslima. Gitu. Ya, atau juga bermakna ila ya. La astahilannal so'ba au udrikal muna. Jadi ini bermakna ila, sampai. Ya, aku akan mohon, betul-betul aku akan mencari kemudahan terhadap kesulitan, la astahilanna so'ba au udrikal muna. Ya, atau aku menemukan cita-citaku.
Nah, au di situ bermakna ila gitu kan, sampai aku menemukan cita-cita yang diinginkan. Jadi itu, jadi au bisa juga terkadang bisa memansubkan, yaitu kalau sebelumnya ada apa, bukan sebelumnya, jadi bermakna illa jika tidak gitu ya, jadi dia ada pilihan kan di situ. Au itu secara asal kan pilihan. As-samaka au Ya, contoh lakma lain gimana? misalnya, As-samaka apa au Pak? lakma. Au samaka ikan Ustaz. Au samaka au Ya kalau lakma. itu mah atop. Oh, Kalau itu atop. Ini bukan ke isim, Pak. Ini kita bicara ke fiil. oh ke fiil. Kita ngebahas hiro fiil yang mensubkan fiil mudhari. Ya, jadi kalau awalnya itu bermakna pilihan. Ya, misalnya apa ya? Contoh lainnya tas misalnya tam kusu fil bait gitu kan, au tazhaba. Ya, atau misalnya tazhabu au tazhabu wa kamu pergi dan tidak apa namanya Tidak jadi gitu. mendapat uang misalnya, tazhabu wala tahsulu misalnya ala nuqud, ya au taskuna fil bait gitu kan, atau jika tidak kamu diam di rumah. Jadi akhirnya sebaliknya begitu ya, kalau kamu diam di rumah berarti kamu akan mendapatkan uang, diberi uang, misalnya begitu ya. Nah itu ya pembahasan nawasib yang saya kira perlu untuk lebih diperdalam pembagian 3 kelompok tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, termasuk juga berkaitan dengan prakteknya ya ke dalam membaca kitab. Silahkan. Ustaz ini tiap Rabu malam saja. Ya insya Allah Pak dirutinkan. Bergantian kita dari matan, nahu, terus nanti matan tasrif insya Allah. Ya sekarang apa Ustaz? Padahal kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak harus dari materi yang kita bahas, bisa aja yang lain, boleh. Silakan. Oh ya, yang urusan dulu Ustaz. Jadi berarti kalau waw yang apa namanya? Yang memansubkan fi'il mudhari berarti dia berkelawanan dari pernyataan sebelumnya gitu. Kalau enggak begini, begitu Ustaz. Yang au. Ya, yang au Ya, barusan. Au. Ya. Berlawanan. Atau bermana ila yang tadi, bermana ila. Kalau yang ila gimana sih? Ya. Bermana ila sampai. Ya kan, misalnya misalnya apa ya? Ya contoh kalau di sini saya akan mencari kemudahan la sahilan nasoba au udrikal muna. Atau aku akan mendapatkan cita-cita. Jadi sudah sampai pada tujuan ini. Sampai. Jadi au di situ bermana ila sampai. Begitu. Ya begitu. Misalnya hatta sa'ahfadzul Quran au utkina misalnya gitu ya. Saya menghafal Quran atau saya mutkin. Nah, au di situ maknanya ila sampai saya mungkin. Nah, sehingga au itu karena bermakna ila jadi memansubkan. Itu hafadzul Quran, sa'ahfadzul Quran au utkina. Begitu ya. Tapi apakah Silakan itu yang lain.
Menurut, jadi berarti kalau sama hatta apa itu mah opsional aja gitu, variasi atau kayak Bisa hatta juga, utkina? dengan hatta juga bisa. Oh iya berarti. Hatta utkina bisa. Pilihan. No. Siap. Ini juga kan yang tadi ya, la astahilan so'ba hatta udrika, bisa pakai hatta. Jadi dia hampir mirip dengan hatta mananya. Mirip dengan hatta. Baik Ustaz. Siap. Ustaz, Yang kalau lain barangkali dalam contoh ini Ustaz, dalam contoh surat An-Naml, apakah termasuk yang au tersebut? Dalam surat An-Naml ayat 21 Ustaz. Lau adibanahu adaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyani bisultanin mubin. Tapi ada setelah au itu ada lam. Itu termasuk enggak contoh di situ? Surat An-Naml ayat berapa? Ayat 21 Ustaz. An-Naml 21 ya. Au azibannahu azaban syadidan au la azbahanna. Nah ini karena azbahanna itu dimasuki oleh nun taukid ya. Kalau dimasuki oleh nun taukid itu menjadi mabni, tidak mu'rab. Karena mabni maka awalnya tidak menunjukkan. Au la azbahannahu au la ya'tiyanni. Dan ini juga bukan kebalikannya, bukan bermakna inla tadi itu. Tapi justru ini pilihan kan, sama, sejajar kan gitu. Saya akan menyiksa dia dengan siksaan keras atau menyembelih, kan sama aja. Tidak bermakna yang tadi itu, inla. Jika tidak, ya gitu. Misalnya tadi, lawaqtulannal kafiro, ya, au yuslima. Au di situ maksudnya jika tidak membunuhku, aku membunuh, dia masuk Islam. Jadi kalau dia masuk Islam, saya tidak akan membunuhnya. Itu au yuslima. Jadi ini tidak bermakna inla ini. Karena ini sejajar kan, menyiksanya atau aku akan menyembelihnya, itu sama aja. Menyembelih. Silakan yang lain. Kalau tidak ada, dicukupkan saja. Sehat kafi, padahal ditutup. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah menjelaskan ilmu-ilmu kepada kita. Semoga kita bertambah ilmunya dan terus bertambah semangatnya dalam mempelajari ilmu agama. Zadanallahu ilman wa hirsan. Taib, ya ikhwah al-karim, kita cukupkan sampai di sini majelis kali ini. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat sehat. Taib. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.